Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, siap nama Muhammad Desy Raja dari Prodi PJKR semester 2 NIM 2000244. Baik, kali ini saya akan meresum materi yang telah diberikan oleh Bu Teti mengenai kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidik. Langsung saja ke kontribusi psikologi pendidik bagi pendidik, yaitu menjadikan pendidik lebih terbuka terhadap perbedaan individu peserta didik. 1. Untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran psikologi pendidik memberikan banyak kontribusi kepada pendidik dan calon pendidik untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda seperti pada slide selanjutnya. A. Memahami perbedaan individu peserta didik. B. Menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. C. Pemilihan strategi dan metode pembelajaran. D. Memberikan bimbingan kepada peserta didik. E. Mengevaluasi hasil pembelajaran. 2. Untuk menerap prinsip-prinsip belajar mengajar. A. Menetapkan tujuan pembelajaran. B. Menggunakan media pembelajaran. C. Penyusunan jadwal pelajaran. B. Hal-hal yang diharapkan setelah mempelajari psikologi pendidikan dengan memahami psikologi pendidikan secara pendidik melalui pertimbangan psikologisnya diharapkan dapat 1. Merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat. 2. Memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling. 4. Memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik. Menciptakan iklim belajar yang kondusif. 6. Berinteraksi secara tepat dengan siswanya. 7. Menilai hasil pembelajaran yang adil. Kontribusi psikologi pendidik terhadap proses pendidikan. Pentingnya psikologi dalam pendidikan. Psikologi membantu pendidik memahami karakter kognitif, efektif, dan psikomotorik peserta didik secara integral. Pendidik mampu memahami keunikan peserta didik sesuai karakter psikologi masing-masing. Pendidikan mampu mengatasi masalah belajar dan menciptakan lingkungan yang kondusif serta menyenangkan bagi peserta didik. Kontribusi psikologi terhadap pendidikan. Perubahan anak didik dalam proses pendidikan, pengaruh pembawaan lingkungan atas hasil belajar, hubungan antara teknik mengajar dan hasil belajar, pengaruh pembawaan lingkungan atas hasil belajar, hubungan antara teknik mengajar dan hasil belajar, pengaruh kondisi sosial terhadap belajar, pengaruh interaksi pendidik dan peserta didik, pengaruh perbedaan individu terhadap kemampuan belajar. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidik. Psikologi pendidikan, pengembangan kurikulum, pengembangan program PND, sistem pembelajaran, sistem evaluasi. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang dilaksanakan bagi dalam maupun di luar sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek. Yang pertama, karakteristik psikologis peserta didik. Yang kedua, kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Yang ketiga, pengalaman belajar siswa. Yang keempat, hasil belajar, learning outcomes, dan standarisasi kemampuan siswa.
penyusunan buku agar didasarkan pada segi-segi psikologi peserta didik. Kontribusi psikologi pendidik bagi pengembangan program pendidikan, misalnya penyusunan jadwal pelajaran, jadwal ujian, tidak bisa lepas dari aspek psikologis peserta didik. Penentuan tujuan atau program. Pengembangan program harus mengacu pada upaya pengembangan kemampuan potensi peserta didik. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan sistem pembelajaran. Pemilihan teori belajar akan diaplikasikan, pemilihan mode pembelajaran, pemilihan media dan alat bantu pembelajaran, penentuan alokasi pembelajaran dan pembelajaran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.